البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bertemu kembali, bisa bermajlis kembali. Majlis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita begitu banyak keutamaannya. Majlis yang di sana ada para malaikat yang senantiasa mencari-carinya. Sampai-sampai mereka mengatakan ketika mendapatkan majlis ilmu, halummu ila hajatikum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyarah yatatabba'una majalis adz-dzikr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat sayyarah, yaitu malaikat yang mereka tidak memiliki tugas khusus, sehingga mereka melakukan banyak perjalanan di muka bumi ini mencari-cari majelis ilmu, mencari-cari majelis ilmu, mencari-cari majelis zikir, majelis yang di situ kita diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ketika mereka mendapati majelis ilmu tersebut, kemudian mereka segera berkumpul di majelis itu, bergabung dengan orang-orang yang hadir di sana dan mengatakan kepada malaikat-malaikat yang lain, halummu ila hajatikum. Ayo mari ke sini menuju kepada kebutuhan kalian. Kalau para malaikat saja, ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah,
Mereka menganggap majelis ilmu sebagai hajah, sebagai kebutuhan mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Makhluk yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk mereka. Naam, huwallazi khalaqa ma fil ardi jami'a. Naam, dialah zat yang telah menciptakan apa-apa yang di muka bumi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kalian segala apa saja yang ada di muka bumi ini secara keseluruhan. Untuk kalian, untuk manusia, agar mereka mengambil kemanfaatan darinya untuk sarana dan penguat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengayunkan langkah ke majelis ilmu, maka ini merupakan nikmat yang agung yang hendaknya kita syukuri dan kita jaga. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesinambungan, keistiqomahan di dalam memakmurkan majelis-majelis ilmu tersebut. Karena sungguh ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di zaman yang majelis ilmu banyak dijauhi. Majelis ilmu manusia menganggap sebagai sesuatu yang sifatnya sambilan. Ketika ada waktu longgar baru datang. Ketika ada sedikit saja hajah, mereka akan meninggalkan. Dan ini sesuatu yang kita lihat banyak sekali terjadi pada manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang mereka keadaannya sebagaimana dalam firman-Nya, ya'lamuna adh-dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengilmui, mereka mengetahui tentang hal-hal yang zahir dari perkara dunia ini, hal-hal yang lahiriah saja, hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian, ilmu tentang teknik ahli, ilmu tentang bisnis ahli, dan seterusnya dari perkara-perkara duniawi. Dan begitu banyak manusia berbondong-bondong untuk mempelajarinya dan menghabiskan umur padanya. Tapi berkaitan dengan perkara akhirat, mereka keadaannya wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka terhadap perkara-perkara akhirat lalai, sehingga tidak memiliki bekal keilmuan. Ini banyak terjadi pada manusia. Adapun orang-orang kafir jelas mereka tidak memiliki sama sekali. Tapi yang ironisnya, yang memprihatinkannya, juga hal ini banyak menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin ketika hari-harinya lalai dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sungguh akhwani fillah, seandainya seorang mengetahui keutamaan ilmu, maka dia akan mengerahkan semua upaya dan mengorbankan semua yang dia miliki untuk bisa mendapatkannya. Makanya duduknya kita di majelis yang mulia ini bukan perkara yang rendahan, bukan perkara yang remeh, bahkan merupakan perkara yang agung, yang wajib untuk kita memperkuat ihtisab pada Allah, memperkuat rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai terharamkan dari keutamaan-keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah.
Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kita berkaitan dengan risalah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang dikenal dengan Syarhus Sunnah, ada sesuatu yang terbetik di hati ini untuk sedikit kita berhenti sejenak. Ketika kita dengar tadi dalam salat maghrib perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ayat ini akhwani fillah termasuk ayat yang jami'ah, ayat yang mencakup, yang seandainya seorang betul-betul memahaminya dan mengambil pelajaran darinya, maka dia akan menjadi pendorong yang sangat kuat baginya untuk beramal kebaikan dan menjadi pencegah baginya untuk melakukan keburukan-keburukan. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarrah." Siapa saja yang beramal walaupun seberat zarrah. Dan zarrah di sini diungkapkan untuk menunjukkan suatu timbangan atau suatu ukuran yang sangat kecil. Sebagian mufassirun mengatakan az-zarrah adalah seekor semut yang paling kecil. Intinya sesuatu yang sangat kecil. Nah, siapa saja yang beramal walaupun itu seberat zarrah, berupa apa? Khairan, berupa kebaikan, maka dia akan melihatnya. Akan melihat apa, akhwani fillah? Akan melihat hasil dari apa yang dia lakukan tersebut. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, maka apa? Yarah. Dia akan melihatnya pula. Siapa saja yang melakukan amalan-amalan walaupun seberat dzarrah berupa keburukan, maka dia akan melihat hasilnya juga. Jadi ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya semua apa yang kita lakukan di dunia ini kelak akan kita lihat hasilnya. Tidak berhenti sampai ketika mati saja. Ketika kita telah meninggalkan dunia ini kemudian selesai, tidak. Bahkan di sana ada hari di mana semua hasil dari amalan-amalan yang kita lakukan saat ini akan dipampangkan kepada kita. Maka berbagus dalam memilih bekal. Berbagus dalam memilih bekal. Apakah yang akan dia bawa kebaikan-kebaikan sehingga memberikan kemanfaatan yang banyak padanya, ataukah yang dia bawa malah keburukan-keburukan yang akan memberatkan dia dan menjerumuskan dia dalam kesengsaraan. Makanya ayat ini butuh untuk kita renungi, untuk kita tadabburi. Karena perkaranya ikhwani fillah, di akhirat kelak hitungan sampai pada apa? Partikel yang sangat kecil, hitungan yang sangat kecil. Nah, itu semuanya terhitung. Nah, di sisi yang lain ayat ini juga pendorong untuk kita berbuat ikhlas. Kenapa? Karena seorang beramal walaupun tidak dilihat manusia akan dia lihat hasilnya. Walaupun kecil, sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia. Nah, kalau itu kebaikan, jangan khawatir akan tersia-siakan. Tidak ada satu amalan kebaikan pun yang akan tersia-siakan apabila dia lakukan ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqun nar walau bisyikki tamrah." Lindungilah diri kalian dari siksa api neraka dengan sedekah, walaupun hanya dengan sedekah setengah biji kurma.
Nah, setengah biji kurma untuk apa kalau secara lahiriah bersedekah kok setengah biji kurma, sesuatu yang sangat remeh, sangat kecil. Tapi yang dinilai ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah bukan banyak dan sedikitnya, tapi bagaimana seorang melakukan amalan tersebut dari sisi keikhlasannya, juga dari sisi kuatnya ihtisab, juga dari sisi keadaan si hamba tadi. Bisa saja setengah biji kurma yang disedekahkan oleh seseorang itu nilainya lebih besar daripada jutaan yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya. Nah, dimana ketika dia keluarkan memang yang dia punyai itu dalam keadaan dia sangat butuh sebenarnya, cuman dia berupaya untuk mensedekahkan kepada saudara yang juga butuh karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ini contoh. Nah, bagaimana suatu amalan yang kelihatannya ringan, kelihatannya remeh, tapi bernilai besar. Maka jangan sekali-kali seorang muslim menganggap remeh suatu amalan kebaikan. Selama pintu kebaikan terbuka pada diri kita, masuki ikhwani fillah. Masuki. Kemudian perkuat rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan untuk mengumpulkan bekal. Kita diperintahkan untuk mengumpulkan bekal. Allah Subhanahu wa taala katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sebelum kita berhenti dari pembahasan kitab ini dikarenakan Ramadan dan juga Id, kemudian ditambah lagi karena safariyat, sehingga kita baru bisa bertemu pada malam hari ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita ini. Pembahasan terakhir kita berhenti pada permasalahan asma wa sifat, berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah. Yang ini merupakan salah satu perkara yang sangat penting dalam akidah seorang muslim. Kenapa? Karena ilmu keutamaannya ikhwani fillah sesuai dengan perkara yang diilmui, sesuai dengan perkara yang mau dipelajari. Dan perkara tentang sifat-sifat Allah, tatkala yang dipelajari adalah sifat-sifat zat yang maha mulia, maka berarti ilmu tentangnya merupakan ilmu yang sangat mulia. Namun sayang pada perkara ini banyak tergelincir golongan-golongan yang banyak tersesat padanya golongan yang banyak. Nah, mulai dari golongan yang menolak sifat-sifat, nah, yang dikenal dengan Mu'attilah dengan berbagai macam jenisnya. Demikian pula golongan yang menetapkan sifat tapi kebablasan dan melampaui batas dalam penetapan, yang diistilahkan dengan mumatsilah atau musyabbihah. Golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat para makhluk. Nah, kita pada malam hari ini akan mengambil satu poin yang masih berkaitan dengan perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wala yaqulu fi sifatir rabbi ta'ala kaifa walima illa syakkun fillahi tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah mengatakan dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana dan kenapa, kecuali orang yang ragu-ragu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kalimat yang singkat ini, Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita ikhwani fillah bahwasanya berkaitan dengan perkara sifat-sifat Allah,
ada dua hal yang dilarang yang disebutkan beliau di sini. Nah, di antara perkara-perkara yang dilarang yang jangan sampai kita menerjunkan diri padanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama bertanya tentang kaifah. Bertanya tentang bagaimananya suatu sifat. Atau dengan istilah syar'inya menanyakan tentang kaifiyah suatu sifat. Nah, dengan mengatakan kaifah, ketika mendengar bahwasanya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah istiwa di atas arsy-Nya. Yang ini wajib diyakini oleh setiap muslim. Karena dalil-dalilnya begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy-Nya. Ketika mendengar sifat ini, tidak boleh seorang muslim mukmin mengatakan bagaimana istiwa itu. Nah, bagaimana istiwa itu. Demikian pula ketika kita mendengar sifat-sifat yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita dalam hadits beliau, yang zilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir. Faqala man yad'uni fa astajib lah. Al-hadits. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan turun di setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah katakan, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Maka ketika mendengar hadis tersebut yang padanya penetapan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir, tidak boleh kita bertanya tentang bagaimana turunnya. Dan terus berlaku pada semua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bertanya tentang kaifiyah. Lalu apa yang dimaksud dengan kaifiyah itu, ikhwani fillah? Yang dimaksud dengan kaifiyah hiya haqiqatus syai' wa mahiyatuhu alladhi huwa 'alaiha. Ini yang dimaksud dengan kaifiyah, yang dalam bahasa kita ya biasa dikatakan bagaimananya. Sebenarnya maksud kaifiyah itu adalah apa? Hakikat suatu perkara. Ya, hakikat perkara itu bagaimana? Nah, seperti tadi misalnya hakikat istiwa itu bagaimana sih? Bertanya-tanya demikian. Maka ini tidak boleh, dilarang. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita tentang sifat-sifat tersebut. Nah, dan Allah tidak mengkhabarkan kepada kita tentang kaifiyahnya. Sehingga kita beriman dengan apa yang kita diberi ilmu tentangnya dan berhenti pada perkara-perkara yang kita tidak diberi ilmu tentangnya. Kita diberi ilmu tentang makna. Karena itu harus kita tetapkan, ikhwan. Pada semua sifat-sifat Allah, maka adalah sifat-sifat yang diketahui maknanya. Maknanya kita tahu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dengan bahasa apa? Bahasa Arab yang sifatnya Arabiyyin mubin. Bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan maknanya gamblang. Sehingga tidak boleh ketika kita ditanya apa makna suatu sifat itu kemudian kita katakan tidak boleh bertanya tentang maknanya. Kalau maknanya kita harus mempelajarinya. Nah, apalagi kita orang ajam butuh mempelajari makna dari apa sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam hadis-hadis beliau. Contohnya tadi sifat istiwa.
Kita butuh tahu apa sih makna istiwa, yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah, agar jangan sampai keliru dalam memahami. Nah, dan telah kita lewati dulu apa makna dari apa istiwa. Abu Aziz. Irtifa, ala wartafa'a, yaitu bermakna tinggi. Nah, bermakna tinggi. Sehingga makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Nah, menetapkan makna ketinggian secara zat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah zatnya maha tinggi. Dan di sini khusus disebutkan arsy, bahwasanya istiwa tersebut yaitu tingginya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy, dan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas semua makhluknya. Nah, setelah kita lewati pula bersamaan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, Allah juga bersama dengan para makhluknya. Nah, kebersamaan bukan kebersamaan zat, akan tapi kebersamaan apa? Ilmu, kebersamaan penjagaan, kebersamaan dari sisi kekuasaan. Dalam artian kekuasaan Allah melingkupi kita semua, ilmu Allah melingkupi kita semua. Ini maksud dalam ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Ilmu Allah yang menyertai kalian. Ini saya tekankan mumpung ingat, kenapa ikhwani fillah, karena akhir-akhir ini muncul para dai yang menyeru kepada apa? Akidah hululiyah, akidah ittihadiyah, akidah wahdatul wujud, atau akidah manunggaling kawula Gusti. Siapa itu namanya? Ar-Razi itu kan. Nah, jadi seorang sunni salafi hendaknya betul-betul memahami masalah ini, sehingga ketika mendapati orang-orang yang memaparkan syubhat tidak limbung. Nah, karena mereka memiliki syubhat. Di antara syubhat terbesar orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah menyatu dengan para makhluk, bahwasanya semua yang diibadahi setiap agama itu hakikatnya adalah Tuhan Allah. Bahkan sudah tingkatan apa? Semuanya adalah Allah, yang ada di wujud ini adalah Allah. Ini keyakinan hululiyah, keyakinan ittihadiyah, di mana mereka meyakini Allah menyatu, merasuk pada makhluknya. Dan ini keyakinan kufur, keyakinan kufur. Di antara sebabnya karena salah dalam memahami ayat tadi. Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dikiranya kebersamaan itu kebersamaan zat, bahwasanya zat Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, menyatu dengan kalian. Ini adalah pemahaman yang batil. Kenapa? Karena memahami Al-Quran tidak mengembalikan pemahamannya kepada pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Dan memahami ayat 6, mengambil satu sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Ini juga sebab dari penyimpangan begitu banyak golongan, termasuk orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena mengambil ayat, mengambil kalamullah sebagiannya dan yang lainnya mereka tinggalkan. Padahal kewajiban seorang mukmin adalah mengambil semuanya. Kita tidak boleh membeda-bedakan ayat, kita tidak boleh membeda-bedakan dalil. Selama itu dalil yang sahih, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita wajib untuk mengambilnya. Kemudian ketika mendapati sesuatu yang sekilas kontradiksi, maka kita yakin tidak akan mungkin ada kontradiksi antara dalil yang sahih satu sama lain. Sehingga wajib untuk kita mensinkronkannya. Termasuk tadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya dirinya tinggi di atas arsy. Namun di ayat yang lain menetapkan bahwasanya dia bersama dengan para makhluknya. Berarti maksudnya kebersamaan tersebut adalah kebersamaan ilmu.
Yaitu maksudnya ilmu Allah yang menyertai para makhluk. Dan Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Nah, di mana tidak ada satupun dari perbuatan hamba yang luput dari pengetahuan Allah. Ini makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ma'iyah ini, nah biasanya apa? Kemudian diiringi dengan penetapan ilmu. Nah, penetapan ilmu. Bahwasanya ilmu Allah lah yang melingkupi mereka semua. Ini contoh akhwat. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib untuk mempelajari apa? Maknanya. Untuk tahu makna dari sifat-sifat. Dan apa? Sifat-sifat tersebut jelas maknanya, gamblang maknanya. Kenapa? Karena tidaklah Allah sebutkan di dalam Al-Quran kecuali untuk kita memahaminya. Nah, kita telah didorong dalam banyak ayat untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Nah, dan dicela orang-orang yang tidak paham. Nah, baik. Makanya kita berupaya untuk memahami makna dari sifat-sifat tersebut dan apa mengimaninya serta apa beramal dengan konsekuensinya. Karena seorang ketika semakin kuat keimanannya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat akan semakin bagus dia dalam menjalani hidup ini. Satu sifat saja. Nah, misalnya apa? Sebagai contoh, ketika dia betul-betul mengimani dengan benar tentang sifat ilmu Allah. Nah, bahwasanya ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Yang dia lakukan terang-terangan Allah tahu. Yang dia lakukan sembunyi-sembunyi Allah tahu. Yang dia bisikkan kepada saudaranya ketika mereka berdua, tidak ada yang lainnya, Allah tahu. Bahkan yang terbersit di hati kita berupa keburukan atau kebaikan, Allah tahu. Satu ini saja, ketika seorang mengimaninya dengan benar, maka akan menjadi pendorong bagi sahabat tadi untuk maju pada perkara yang baik. Dan sebagai pencegah yang paling kuat untuk apa? Untuk meninggalkan, untuk mencegah dia dari hal-hal yang buruk. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya setiap sifat itu jelas maknanya, jelas maknanya. Kenapa saya tekankan ini? Kenapa? Karena di sana ada firqah yang sebagian orang menganggap ini adalah pemahaman salaf, padahal ini firqah yang sangat parah kesesatannya, yang diistilahkan dengan firqah mufawwidhah. Firqah mufawwidhah ini keyakinannya bahwasanya kita terima saja pokoknya sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dan kita kembalikan maknanya kepada Allah. Sekilas bagus, diterima, diimani dan apa? Dikembalikan maknanya kepada Allah. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang maknanya Allah, kita tidak tahu tentang maknanya. Hati-hati. Ini kalimat yang batil, bahkan padanya konsekuensi yang sangat parah, ya kawan. Kenapa? Karena berkonsekuensi bahwasanya Allah turunkan kitab-kitab dan Allah utus para rasul, tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena kalau maknanya saja tidak diketahui, untuk apa diturunkan Al-Quran yang sifatnya sebagai hudal linnas, sebagai sumber petunjuk bagi manusia? Untuk apa diutus Rasul? Kalau apa? Perkara yang sangat penting ini sampai manusia tidak tahu maknanya. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya mufawwidhah adalah sejelek-jelek ahlul bid'ah. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah apa? Adalah pembodohan. Pembodohan. Bahwasanya umat ini akan apa? Akan diajak pada kebodohan. Ya, pembodohan terhadap para rasul. Kenapa? Karena mereka berarti tidak menyampaikan apa-apa. Kemudian Al-Quran ini tidak bisa dipahami. Yang kemudian juga berarti kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala berupa celaan. Nah, jadi sifat-sifat Allah jelas maknanya. Nah, jelas maknanya. Nah, ketika ditetapkan tadi sifat turun, ya turun. Yang namanya turun, ya turun, kita tahu. Nah, cuman yang tidak diketahui apanya, yaitu bagaimananya. Hakikat sifat itu bagaimananya, maka itulah yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan di sini yang diberi penegasan oleh Imam Al-Tahawi atau Imam Al-Barbahari rahimahullah taala untuk kita jangan sampai apa? Bertanya-tanya tentangnya. Berhenti. Nah, setelah kita tahu maknanya, kemudian kita imani dan kita beramal dengan konsekuensinya, kapan saja muncul dorongan untuk bertanya lebih lanjut, yaitu bagaimananya, hakikatnya seperti apa sih, maka berhenti, karena itu datangnya dari syaitan. Itu datangnya dari syaitan. Bagaimana sih turunnya Allah, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana murkanya Allah, berhenti di sini. Tidak boleh bertanya-tanya tentang perkara tersebut. Nah, kenapa ikhwanifillah? Karena berkaitan dengan kaifiyah suatu perkara. Nah, secara umum kita tidak akan bisa mengetahuinya kecuali apabila ada salah satu dari tiga hal. Ya, untuk kita tahu kaifiyah suatu perkara, yaitu hakikat suatu perkara itu, tidak akan mungkin sampai kita mengetahui salah satu dari tiga hal ini. Yang pertama yaitu apa? Dengan melihat langsung, ya, yang ingin diketahui bagaimananya ini. Seperti kita misalnya ingin mengetahui bagaimananya model suatu mobil taruhlah. Nah, model Avanza terbaru misalnya. Ingin tahu kaifiyahnya. Ya, tahu bagaimananya ketika melihat langsung. Yang pertama. Yang kedua, tahu bagaimananya suatu perkara ketika apa? Melihat yang semisal dengannya, yang sama dengannya. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui bagaimananya suatu perkara, hakikat suatu perkara ketika ada khabar yang terpercaya yang menjelaskan tentangnya. Dan tiga perkara ini ikhwanifillah berkaitan dengan sifat-sifat Allah, semuanya tidak ada. Yang pertama, kita semua apa? Di dunia ini tidaklah diberi izin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak mungkin menetapkan kaifiyah dengan metode ini. Yang kedua juga tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tidak mendapati khabar-khabar dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimananya suatu sifat. Oleh karena itulah bertanya tentang kaifiyah suatu sifat merupakan perkara yang dilarang. Ya, perkara yang dilarang. Ini yang pertama. Namun bukan berarti bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kaifiyahnya. Ada. Karena setiap perkara, setiap sesuatu mesti ada kaifiyahnya. Bagaimananya itu ada. Tapi yang kita tidak menetapkan adalah apa? Kita tidak apa? Menetapkannya bagaimana saat yang kita ketahui. Tentang bagaimananya yang kita ketahui, kita tidak tahu. Tapi hakikatnya mesti ada. Cuman kita tidak mengilmuinya. Paham? Nah, ini tentang perkara kaifiyah. Jadi kaifiyah setiap sifat itu ada, tapi kita tidak mengilmuinya. Dan kita tidak diberi ilmu tentangnya dan tidak diizinkan untuk bertanya-tanya tentangnya. Karena seandainya perkara itu bagus, mesti sudah ada yang mendahului untuk bertanya tentangnya. Karena para sahabat radhiyallahu alaihim adalah orang yang paling bersemangat untuk mengilmui agama Allah. Dan dalam kurun waktu
dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Kaifa. Ya, kaifa sifatillahi tabaraka wa taala, tidak ada satupun yang bertanya. Kemudian perkara yang kedua yang kita tidak boleh bertanya-tanya dengannya, yaitu bertanya dengan ungkapan 5. Kenapa? Nah, tidak boleh bertanya tentang hal ini, akhwani fillah, dalam bentuk i'tirad, dalam bentuk apa? Mengkritisi ketetapan Allah, dalam bentuk ketidakterimaan terhadap ketetapan Allah. Ini yang dimaksud dengan apa? Tidak boleh kita bertanya tentang apa? Kenapanya. Ya. Kenapa? Nah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan demikian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepadaku? Kenapa ini dan kenapa itu? Ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa-apa yang Allah lakukan, tapi mereka itulah yang akan ditanya. Nah, mereka itulah yang akan ditanya. Kita ini yang akan ditanya tentang perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Nah, akan ditanya semuanya. Dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan-perbuatan kita. Tidak akan bergeser kaki kita, akhwani fillah, sampai menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih tabaraka wa ta'ala hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki anak Adam dari hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Pada sebagian hadis dikatakan 5 perkara. 6. An umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza amila bih. Dalam sebagian hadis, wa madza amila fima alima. Ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Kenapa diberi umur panjang kok tidak bisa mengumpulkan bekal? Sudah diberi kesempatan yang panjang hidup di dunia ini, kok bekalnya sedikit? Nah, untuk apa ilmu, untuk apa umur ini dihabiskan? Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa masa muda tersebut dihabiskan? Nah, masa muda secara khusus ditanyakan karena masa ini masa emas bagi seseorang. Masa emas, masa yang paling bagus untuk seorang banyak-banyak mengumpulkan bekal, baik itu bekal ilmu maupun bekal amal. Kenapa? Karena mereka diberi kekuatan yang tidak dimiliki oleh para bayi, dan juga apa? Kekuatan yang sudah tidak dipunyai lagi oleh orang-orang yang sudah tua. Makanya perbagus untuk memanfaatkan masa-masa muda ini. Dan masa muda jangan dikira cuma 17 tahun. Nah, yang dimaksud sinnus syabab, nah, umur muda, ikhwan, asy-syabab. Nah, sebagian ulama mengatakan yaitu dari apa? Nah, balik yaitu 30 tahun ke bawah. Ya, 30 tahun itu ke bawah masih muda. Sebagian membatasi sampai 40 tahun. Baru 40 tahun ke atas itu sin kuhulah, umur kuhulah. Umur yang paruh baya. Di mana di situ matang pemikiran, matang kebijaksanaan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi apa? Menjadi rasul pada umur 40 tahun. Karena sudah keluar dari masa muda, di mana masa muda terkadang ya semangat tapi serampangan. Nah, semangat tapi apa? Masih serampangan biasanya kadang. Baik.
Adapun setelah masuk umur kuhulah, biasanya seseorang akan lebih bijaksana. Lebih bijaksana, walaupun di situ dari sisi kekuatan terkadang sudah mulai menurun, berbeda dengan masa-masa syabab. Tapi intinya akhwani fillah, masa muda masa yang sangat penting. Dan dimintai secara khusus pertanggungjawabannya. Untuk apa masa muda kita? Makanya kita yang mungkin dulu masa mudanya kita habiskan pada hal-hal yang di luar bimbingan sunnah, banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala uzur. Karena ketidaktahuan kita, juga banyak-banyak memohon pada Allah ampunan. Kemudian manfaatkan kesempatan yang masih ada. Umur yang tersisa ini untuk kita perbagus dalam mengisinya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapat? Dengan cara apa dia mendapat harta tersebut? Dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Ditanya apa? Dari mana? Kemudian kemananya juga ditanyakan. Ini beratnya pada perkara harta. Min aina iktasabah, dari mana dia mendapatkannya? Wa fima anfaqah, pada perkara apa harta tersebut dikeluarkan, diinfakkan, dimanfaatkan untuk apa? Apakah pada perkara ketaatan, pada fi sabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah, untuk berdakwah dan meninggikan kalimat Allah, untuk kebaikan-kebaikan, ataukah dia habiskan untuk kemaksiatan dan hal-hal yang sia-sia? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini orang-orang yang kaya terhambat daripada orang-orang yang fakir. Orang-orang yang fakir sudah melalui tahapan itu lebih dahulu, dan mereka masuk surga terlebih dahulu. Adapun orang-orang yang kaya terhambat. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya lama. Pertanggungjawabannya lama. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Kemudian yang terakhir ditanyakan tentang apa yang dia amalkan dari ilmu yang telah dia miliki. Ditanyakan tentang apa? Amalannya setelah dia mengilmui. Ini yang menunjukkan ikhwan, kita yang ditanya, bukan apa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tidak boleh kita mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pertanyaan, kenapa ya Allah? Karena terkadang muncul pada mereka-mereka yang mungkin ingin bersastra, atau terkadang muncul di media-media ungkapan-ungkapan diarahkan kepada Allah, kenapa dan kenapa. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa-apa yang dia lakukan, yang dia tetapkan. Dan yang wajib atas kita semua meyakini akhwani fillah, bahwasanya pada setiap ketetapan Allah padanya hikmah, padanya kebaikan. Setiap yang Allah tetapkan padanya hikmah, padanya kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala alimun hakim, maha mengilmui dan maha bijaksana. Sehingga setiap yang ditetapkan oleh Allah itu mesti ada hikmahnya. Bahkan terciptanya iblis padanya hikmah. Padanya hikmah yang besar, sehingga di situ diketahui hamba-hamba yang tunduk pada Allah, yang betul-betul menginginkan keridhaan Allah, dan hamba-hamba yang tunduk pada bisikan-bisikan syaitan. Baik. Maka poin yang kedua ini bertanya kepada Allah atau tentang Allah, tentang sifat-sifat dan ketetapan Allah dengan pertanyaan 5, yaitu kenapa, ini dijauhi, tidak diperbolehkan. Namun di sana ikhwan ada hal yang mungkin hampir serupa yang terkadang kita dapati dibahas oleh para ulama, yaitu bertanya tentang hikmah. Kalau bertanya tentang hikmah boleh,
Untuk apa? Untuk memperkuat keimanan. Untuk semakin mengetahui sisi hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, bertanya tentang hikmah diciptakan kita, hikmah kemudian ditimpakan bencana-bencana, hikmah diberikannya musibah dan sakit. Bertanya tentang itu boleh. Untuk apa? Untuk menguatkan iman dan menimbulkan kecintaan dan memperkuat keridhaan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, kenapa yang sifatnya tadi karena kritikan pada ketetapan Allah, bentuknya adalah ketidakterimaan dengan ketetapan Allah, maka ini perkara yang dilarang, yang tidak muncul kecuali oleh orang-orang yang syak, orang-orang yang ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Barakallahu fikum. Ini satu poin kita ambil berkaitan dengan hal yang tidak boleh kita tanyakan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.